beberapa patah-patah yang disampaikan oleh Pak Usmani, tapi satu pun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Gila. Nah, kemudian sepanjang sejarah baru perkara Nikita ini pelanggaran Undang-Undang ITE yang dihukum 4 tahun. Baru kali ini. Oleh karena itu saya berpikir jangan-jangan kasus ini dipasalkan. Abang dibilang ya, dipasalkan ya kan? Iya, dipasalkan. Membantu beliau pada saat Bang Fahmi lagi sakit. Nah, setelah saya melihat dokumen yang dibuat oleh tim hukumnya, yang kebetulan dikepalai oleh Dr. Usman itu, nah, saya melihat di situ bahwa begitu banyaknya keganjalan ya dalam proses hukum ini. Beberapa patah-patah yang disampaikan oleh Pak Usmani, tapi satu pun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Gila. Nah, kemudian sepanjang sejarah baru perkara Nikita ini pelanggaran Undang-Undang ITE yang dihukum 4 tahun. Baru kali ini. Oleh karena itu saya berpikir jangan-jangan kasus ini dipasalkan. Abang dibilang ya, dipasalkan ya kan? Iya, dipasalkan. Dipasalkan ya kan? Ini istilah baru Kak Ayu. Ini perlu istilah ini dipasalkan ya. Kira-kira seperti itu. Ya itulah tadi. Nah, terkadang kita di pengacara, sebenarnya pengacara itu tujuannya mulia loh ya, dalam penegakan hukum. Kita membantu penegak hukum lainnya, mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan, hakim ya. Kita membantu menegakkan aturan itu, bahwa ini loh aturannya Pak Hakim. Seperti ini, unsur pasal itu tidak terpenuhi. Oh, ini pasalnya ini salah menerapkan pasal ini. Kalau kita mengacu ke asas legalitas ini, berarti semua unsur itu tidak terpenuhi. Nah, ketika unsur itu tidak terpenuhi, kalau mengacu kepada asas legalitas itu disebutkan bahwa apabila salah satu unsur atau lebih daripada salah satu unsur itu tidak terpenuhi, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan pidana. Tolong jangan dipasangkan, ya kan? Nah, pengacara itu sebenarnya, Kak Ayu, itu bukan membela kesalahan ya. Kalau mau jujur, pengacara yang berteriak-teriak itu membela kesalahan, saya pikir itu sudah juga keluar jalur. Karena pengacara itu hanya membela hak hukum kliennya, tidak membela kesalahan. Ya, oleh karena itulah disebut penegak hukum. Tegakkanlah hukum itu, ya kan? Jangan mengatakan bahwa misalnya barang yang ada di sana itu tidak ada kaitannya dengan klaim saya. Itu ada pemiliknya dan lain sebagainya, itu juga keliru. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam hukum itu pengakuan itu adalah alat bukti paling terendah. Sehingga lahirlah istilah bahwa apabila pengakuan itu dianggap suatu alat bukti yang super, maka tidak ada maling di penjara. Kira-kira gitu ya. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya kalau kita berbicara hukum, yang sejujurnya seperti itu, Kak. Pengacara itu tidak boleh membagi buta membela klien. Kalau salah ya salah lah, ya kan, kira-kira gitu. Tapi kalau sekarang kan karena membela pasal, atau seorang jaksa sekalipun itu kan membela pasal yang dia pasalkan, ya kan? Berapa uang yang klien keluarkan atau yang lawyer keluarkan untuk membeli pasal tertentu, dan itu bisa dikondisiin, ya kan? Ya, seperti itu tidak lagi menjadi rahasia umum, Kak. Mungkin saja anak kecil kalau dia sudah benar-benar cerdas cara berpikirnya, anak kecil pun juga tahu itu. Ya kan? Seperti itu. Pertanyaannya apa yang abang ketahui? Maksud saya selain dipasalkan itu. Ya, kalau ini kita balik ke Bang Hotman lagi ya. Bang Hotman udah kena karma kayaknya. Kalau yang kemarin itu dia lakukan itu dominan dan asertif ya. Dia seolah-olah mengambil alih percakapan, kemudian mempertahankan posisi klien secara agresif. Apa abang lihat itu? Nah, maksud Ayu kalau tadi abang bilang bahwa Bang Hotman lawyers itu kan membela hak hukum ya.
bener kan? Itu membela hak hukum saja. Membela hak hukumnya, tapi yang dilakukan oleh Bang Hotman adalah membela Pak Febrinya gitu loh. Ya. Menurut Anda? Ya boleh saja. Menurut Anda ini dipasalkan juga? Dipasalkan juga? Dipasalkan? Saya tidak tahu persis itu bahwa apakah ini dipasalkan juga. Yang jelas, kalau saya melihat bahwa memang ada kekeliruan sedikit ya. Kalau misalnya itu membela personelnya ya atau orangnya, padahal yang kita bela itu adalah hak hukumnya saja. Kalau toh memang itu bersalah ya kita sama-sama penegak hukum, marilah kita bergandeng tangan untuk menegakkan aturan itu. Kira-kira seperti itu. Apalagi kalau misalnya membayar pasal tertentu, tapi mereka sudah bahas, nanti jangan di sini ya masuknya. Wah kalau nyusup ke sini nggak bisa nih, geser dikit lah kalau gitu, selip dikit. Baru kena di sini. Bahkan jebakan itu udah benar-benar dipasang gitu. Jadi apa yang Abang sampaikan tadi masih berlaku nggak sih? Yang mana itu Kayu? Yang Abang bilang tadi membela hak lawyers, membela hak. Seharusnya kalau kita. Jadi kalau ada lawyers yang bekerja sama dengan jaksa menghantam kliennya sendiri, gimana? Ya banyak juga yang begitu. Itu biasa diistilahkan dua kaki. Ada yang begitu. Pernah ketemu dengan kasus seperti itu nggak sih? Saat lawyers itu dua kaki. Seperti saya sampaikan ke Ayu ya, bahwa saya ini sudah lebih 20 tahun saya beracara. Iya, sehingga hal-hal seperti itu tentu biasalah kita temui ya. Seperti Abang itu. Cerita satu, maksudnya pengalaman, tapi usah sebut nama gitu loh, supaya lebih asik sebenarnya. Bukan satu sebenarnya Kayu, tapi kan ini kan persoalan sangat sensitif ya, apalagi di media sosial ini. Yang jelas Kayu saya sampaikan bahwa kalau itu pertanyaannya sangat banyak sekali yang menghantam kliennya sendiri. Ya itu istilahnya dua kaki ya, biasa itu seperti itu. Jadi dia dari sebelah dapat. Pesan moralnya sebenarnya, maka hati-hatilah dalam memilih pendamping atau seorang pengacara. Nih, ya Bang. Abang lihat, Abang nggak kasus Nikita Mirzani lah nih. Tiba-tiba ada orang yang gujuk-gujuk datang, penuh kasih sayang, perhatiin anaknya. Tiba-tiba kasus 4 miliar muncul. Tiba-tiba yang nanya, adalah lawan dia yang nanya, gimana kasus 4 miliar itu? Bukankah orang yang nanya itu yang ngirim nggak sih? Nah, ini aku baru mau bahas. Ayo banyak tahu. Nyonya langsung mau dia nyambung dia. Benar nggak tuh? Nggak, ini Kayu ajak teman-teman mulai melihat fakta-fakta yang ada yang sebenarnya. Kamu boleh lihat preskon itu adalah output dari informasi ya. Iya. Output informasi, tapi itu udah disaring sayang. Ibaratnya gini lah Bang nih, ada ayak saringan udah sampah-sampah yang dilemparkan ke publik. Tapi aku lebih seneng yang di balik layarnya ini gitu loh. Bisik-bisik di balik layar enak tuh dengerinya, tenang ya kan. Nanti si menteri ini mau ditongkel tuh, si kepala partai ini mau ditongkel ke sini tuh. Udah dibuat. Nah, saya lebih seneng itunya. Tiba-tiba ada yang nanya kan, kasus 4M tuh gimana sih, kok ngebet banget gitu loh. Jadi secara kalau ada yang sadar dikondisikan nih ya, itu tadi kalau Bang Laburasa bilang kan, dipasalkan, selalu dipermasalahkan dan dipasalkan gitu loh. Maksud Kayu itu begitu ininya. Betul. Kawan-kawan juga mesti belajar melihat itu, bukan suka atau tidak suka. Mungkin kamu suka dengan Nikita, suka dengan lawannya, tapi menurut aku banyak juga di balik layar mereka bermain. Dari A dapet, si B dapet, tiba-tiba tanpa disadari, loh kok ada kami kemarin tuh adalah WhatsApp Kak Rike, maksud saya bersuara lah sama perempuan. Tadi aku minta Rahayu Saraswati. Nggak bisa, saya bilang, mulutmu itu. Aku bilang gini lah, udahlah, nggak usah gaya-gaya lah kalau lo sendiri nggak bisa memberikan statement.
minimal buat sama perempuan ya kan. Supaya kenapa? Kasus seperti ini jangan terjadi lagi, Bang. Ya betul. Ya toh? Betul. Ini kan malpraktik. Jadi rasa tidak suka secara pribadi dibawa ke polisi, ingin membuat jerah seseorang dengan ke polisi. Nah, yang si mulut lantam kayak Niki ini pun bandel juga kan. Iya. Jadi manusia di Indonesia ini gampang sekali dijadikan korban, dan itu selalu dijadikan duit, dibayar gitu loh. Dan ada satu pernyataan Nikita yang serem begini, aku rela masuk penjara asal nanti kebongkar, kasus besar nanti akan kebongkar. Kadang-kadang mulut anak ini juga apa perlu dipegang juga. Aku rela setahun 2 tahun, dia bilang nggak apa-apa, tapi nanti ada tumbalnya gitu loh. Ya. Maksudku apakah ini, Bang? Baru ketemu. Hah? Ada juga tuh bisik-bisik bahwa tim yang oknum jaksa yang ngerjain dia ini juga tuh gabung di kelompok yang ini juga. Jadi netizen Indonesia ini dibilang orang ya dibawa kerah gitu ya. Dibawa apa katanya? Apa? Orang hutan ya kalau nggak salah. Tapi aku bilang mereka tuh jago analisis loh. Iya. Jago sekali. Dalam dibilang orang bodoh, tapi mereka tuh bener-bener mengikuti itu dengan seksama kan. Makanya aku bilang gini, Bang, sama Bang Hotman, suatu hari nanti memang karma itu akan datang. Aku lupa nama bukunya. Kemarin tuh Pak Dahlan Iskan dalam satu ceritanya beliau bilang, di This Way, kalian boleh dengar tuh, di This Way, dia bilang yang melaporkan Bapak FA ini pengusaha gitu, yang memang udah terus menerus. Nah itu cerita di balik layarnya malah. Dan bukan bapak itu juga, bukan bapak yang ditunjuk itu juga gitu loh. Ada salah satu pengusaha dari Surabaya ternyata. Dan dari kepolisian, Pak siapa sih namanya dari kepolisian itu yang ngusut kasus ini juga bukan orang sembarang. Ternyata memang dia dikenal sebagai orang yang kredibel. Iya. Kalau abang boleh mungkin merasakan betapa lukanya orang-orang itu yang udah pontang-panting ya kan. Iya. Tangkep. Yang dapat ibaratnya berhasil membongkar kasus ini, tiba-tiba harus didiamkan. Kapolrinya makan-makan sama Jaksa Agung. Dan itu berasa di hati warga negara Indonesia, apalagi warga net ya kan. Iya. Dan itu jadi percakapan loh, Bang. Mau di pasar-pasar, tukang bakmi, di pasar, itu jadi percakapan. Saya jadi terkejut, kok jadi percakapan ya yang satu ini? Yang jadi percakapan satu MBG dengan ini. Abang sebagai lawyer senior ya kan, sudut pandang apa yang mau disampaikan gitu loh. Kalau jantung hukum ini aja sudah dipermainkan gitu. Aku agak baper dikit boleh ya? Iya. Prof, ayo Prof. Bukan baper, sebenarnya aku lebih mengarah bahwa kenapa dibilang bodoh? Kenapa dibilang bodoh? Padahal jelas-jelas itu dipasalkan, dikasih uang lalu dipermainkan gitu untuk dijebak. Kemudian Komisi 3 juga asik-asik mendamaikan. Ada kata wartawan bilang, biasanya kalian di sana kalau liput, kalau ketangkap kayak misalnya kayak gitu kalian sorak-sorai, woi korupsi, kayak Pak Dadan ngomong, woi korupsi. Kenapa sekarang nggak ada? Keder ya kalian. Termasuk waktu preskonnya Pak FA kemarin kan? Iya. Mereka diam. Kenapa saya bilang dihipnotis?
Jadi mungkin nggak gampang yang ngerubah ya. Dirubah tuh nggak gampang. Iya. Ya kan Bang? Betul. Abang 23 tahun beracara. Melihat itu kan sebagai sesuatu yang biasa aja kan. Endah aja gitu. Bener nggak? Hah? Copa Libra. Oke, naik yuk Kak Jamie, naik yuk ke atas yuk. Naik aja ke atas nggak apa-apa. Prof Bahriansa, selamat bergabung. Ya. Udah makan? Selamat. Salam, barusan makan. Yeay, Salam Bang berarti Labusa. Oh. Jumpa lagi. Salam, Prof. Apa kabar? Kata Bang Laburasa, kata Prof, dia kangen katanya. Ya betul. Rindu kali aku ngelihatnya. Ngelihat Gimana, Carut hukum Hotman yang menjadi cewek ini. Iya, iya, iya.